Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatillah NIM 220601110023. Saya dari Matematika kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Kamiluzaman. Saya di sini akan membawakan atau mengulas materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berisikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses untuk melatih siswa atau mahasiswa dalam bertindak demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah hakikat dari pendidikan kewarganegaraan. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri dan diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hakikat pendidikan kewarganegaraan yang kedua adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultur, bahasa, usia, dan suku bangsa agar kita menjadi warga negara yang yang cerdas dan terampil, tapi tidak keluar dari sistem kewarganegaraan atau sesuai dengan Pancasila. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea kedua dan keempat, yaitu cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. Pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan. Landasan hukum yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang landasan hukum pendidikan kewarganegaraan yang ketiga adalah Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 DIKTI _Kep_2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. Poin ketiga adalah karakteristik pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah termasuk dalam proses ilmu sosial. Yang kedua adalah mata pelajaran wajib di semua jenjang. Yang ketiga adalah menanamkan banyak nilai-nilai kehidupan. Banyak menanam nilai-nilai kehidupan ini maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai konsep yang mendasari pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan agar Indonesia memiliki kemauan dan kemampuan untuk melek hukum. Melek hukum itu adalah kita tidak boleh buta terhadap peraturan yang ada di sekitar kita, terutama yang berhubungan langsung dengan kita. Seperti contohnya, kita tidak boleh melanggar lampu merah ataupun peraturan yang lainnya. Yang seperti melek hukum juga. Tentu kita sebagai anak muda mampu melihat pemimpin yang dapat merealisasikan program kerjanya. Mengapa kita harus melek politik? Agar mengkritisi kebijakan pemerintah secara objektif dan dapat meningkatkan sikap toleransi dalam berpendapat. Yang terakhir, karakteristik yang terakhir adalah ruang lingkup. Ruang lingkup itu adalah batasan dari banyaknya subjek yang tercakup dalam pendidikan kewarganegaraan. Lingkup yang pertama adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan
makna yang tergantung dalam keberagaman di Indonesia, seperti yang melingkupi hidup rukun dalam perbedaan, keutuhan NKRI, sikap positif dalam NKRI. Ruang lingkup yang kedua adalah norma hukum dan peraturan. Norma hukum dan peraturan ini seperti halnya tata tertib yang ada di kampus, norma-norma yang ada di masyarakat, peraturan-peraturan daerah. Ruang lingkup yang ketiga adalah HAM, hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dari sejak dilahirkan ke dunia, yang dapat dicabut dan yang tidak dapat dicabut dan diganggu gugat oleh siapapun. Ruang lingkup yang nomor 4 adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Ruang lingkup yang kelima adalah kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara ini seperti halnya kebebasan berorganisasi atau bebas dalam berpendapat, persamaan kedudukan sebagai warga negara. Ruang lingkup yang nomor 7 adalah konstitusi negara, seperti halnya proklamasi kemerdekaan dan pertama hubungan dasar negara dan konstitusi. Ruang lingkup dari pendidikan kewarganegaraan yang terakhir adalah globalisasi. Poin yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ini agar seseorang yang menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jadi, meskipun kita sudah sukses ataupun sudah sukses di luar negeri misalnya, jadi kita tidak lupa dengan rasa cinta tanah air kita yang ada di Indonesia, dan memiliki sikap demokratis, berkeadaban, dan memiliki daya saing, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Mungkin cuma ini video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.